Halo everyone, apa kabar? Ya, semoga teman-teman yang nonton video ini dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan di video kali ini, gue mau ngajakin teman-teman semua buat sedikit informasi aja ya, nge-share ke teman-teman semua yang mungkin untuk pengguna Mavic Mini ataupun yang hari ini sedang mencari unit drone DJI Mavic. Nah, namun karena drone ini udah lama juga dan mungkin teman-teman udah banyak gitu loh menjumpai di luar sana tentang drone Mavic Mini ini. Nah, kira-kira apa yang akan gue bahas? Nah, di sini nih teman-teman ya yang ingin gue bahas. Jadi Mavic Mini yang gue bawa ini adalah Mavic Mini ada Japan version. Mengapa Japan version? Ya, DJI mengeluarkan Mavic Mini dalam dua versi. Yang pertama adalah unit yang versi global dan yang kedua adalah unit yang Japan version. Kenapa? Kok ada 199 gram dan untuk yang global itu 249 gram. Nah, penasaran seperti apa kenapanya? Nanti bakal gue jelasin ke teman-teman semua dan mungkin juga di hari ini di video ini akan gue keluarin juga nih barang unitnya seperti apa, beratnya seperti apa, apakah dimensinya sama dengan yang versi global. Yuk langsung aja kita bongkar. Ini nggak akan gue unboxing. Kenapa? Secara overall itu sama seperti DJI Mavic Mini pada umumnya, hanya aja perbedaannya di beberapa poin-poin yang nanti akan gue jelasin. Oke, karena udah banyak yang unboxing, jadi langsung aja gue buka drone-nya ya. Oke, and then gue buang dulu ini dusnya, gue ganti sama yang udah tasnya nih. Nah, ini ya teman-teman ya, ini adalah DJI Mavic Mini. Yuk kita buka, nanti sambil kita review bareng-bareng. Yang ada di depan teman-teman semua yang saat ini dilihat adalah tas dari DJI Mavic Mini 1. Oke, biar nggak penasaran, kita buka ya. Jadi DJI Mavic Mini yang ada di depan teman-teman ini adalah DJI Mavic Mini yang versi Jepangnya. Kira-kira apa aja sih yang membedakan versi Jepang dengan yang versi global? Jadi sebenarnya secara unit dimensi ini hampir sama ya teman-teman ya dengan versi yang global. Nah, perbedaannya adalah sebenarnya di baterainya. Kenapa demikian? Ya, karena di baterai Mavic Mini yang Japan version ini dia hanya berkapasitas 1800 mAh dan dia diklaim mampu terbang sekitar 18 menit ya, walaupun aktualnya tidak sampai segitu. Mengapa? Ya, semua drone itu walaupun klaimnya itu 30, 18, 10 itu nggak akan seakurat itu. Kenapa? Ya karena ada faktor RTH, faktor angin, faktor dan lain-lainnya. Sisi baterai pun juga sangat berpengaruh. Di sini ada keterangan ya, teman-teman bisa lihat sendiri, ini ada 199 gram, yang mana artinya bahwa ini adalah Japan version. Kalau teman-teman yang ada atau teman-teman yang sudah memiliki Mavic Mini saat ini, pasti saya tebak beratnya adalah 249 gram. Nah, alasannya kenapa sih kok di Jepang dikeluarkan drone dengan bobot yang hanya 199 gram? Nah, seperti itu mungkin ya teman-teman ya. Oke, jadi sekilas yang gue sampaikan aja ya teman ya. Kemarin sebelum gua ambil ini drone itu gua review banyak tentang ngeliat tentang YouTuber orang Jepang itu. Jadi di Jepang itu memang regulasi drone itu lumayan ketat, nggak kayak di Indonesia yang mana kalau nggak salah sebelum tahun 2017 sebelum ini ya, kan kebetulan waktu itu gua belum datang ke sini tapi gua baca beritanya itu sebelum waktu itu semua unit drone dengan bobot di atas 200 gram dia harus didaftarkan ke pemerintah atau pihak yang berwajib di Jepang. Ya dalam hal ini mungkin dinas kayak kalau Indonesia ya ini ya APDI ya, dinas perhubungan udara lah, tentang hal-hal kayak gitulah ya teman-teman ya. Nah, menindaklanjuti hal itu maka Jepang pun karena mungkin ya tahu sendiri ya teman-teman ya, dengan di Jepang itu nerbangin drone nggak semudah kayak kita terbang di Indonesia gitu loh, karena satu aturannya ketat, kedua juga memang faktor keselamatan juga. Nah, tapi drone 199 itu sebelum tahun regulasi drone yang waktu sekitar tahun-tahun segitulah, pokoknya gue nggak bisa fixnya tahun berapa. Yang jelas sekarang pun pas gue udah cek di situs resminya Jepang itu ya yang ngurusi tentang drone, ntar gue share juga linknya kalau misalkan teman-teman penasaran, itu sekarang udah turun lagi. Jadi kalau nggak salah tuh harus di bawah 100 gram gitu loh. Dan semua unit-unit drone yang dijual di marketplace Jepang itu rata-rata itu ya 199 gram, masih ikut regulasi drone yang lama. Nah, gue nggak tahu nih, dan nggak kebayang juga kalau drone dengan bobot di bawah 100 gram itu terbangnya kayak apa gitu loh. Bahkan kalau teman-teman pengen lihat ya, Mavic Mini yang
249 gram aja yang di Indonesia itu kulit juga banyak kan yang kayak nggak bisa RTH atau yang jatuh atau apa yang ya karena memang bobotnya yang sangat ringan, dia pun mampu menahan angin hanya berapa itu ya, lupa gue, nggak bisa gue jelasin. Jelas pokoknya dengan bobot yang ringan itu sangat riskan buat crash, buat jatuh ya, seperti itu ya teman-teman. Tapi ya itulah apa boleh buat, dan itu memang udah menjadi aturan regulasi yang ada di negara Jepang ini, sehingga mau nggak mau DJI pun yang kalau ingin mengeluarkan drone di Jepang harus menggunakan aturan yang ada di Jepang, yaitu 199 gram. Nah, mungkin teman-teman juga yang di Jepang berpikir, loh itu saya bisa kok bang beli ini yang versi 24 yang versi global, yang Mavic Air, Mavic 2 dan sebagainya. Ya, jadi untuk beberapa drone yang memang basically dia memiliki berat di atas regulasi aturan Jepang tersebut, biasanya dia impor dari luar negeri, dan ada keterangannya biasanya teman-temannya seperti itu. Bukan berarti di Jepang itu nggak ada drone yang di atas 200 gram, itu tetap banyak. Mavic Air, Mavic 3 pun sekarang udah launching pun juga ada yang di Jepang dijual. Cuman ya itu tadi, ketika teman-teman menerbangkan drone dengan bobot yang di atas 200 gram, itu dari aturan yang lama itu harus didaftarkan ke pemerintah. Kenapa sih kok seperti itu? Bahkan kenapa sekarang diperketat? Alasannya adalah kemarin gue lihat itu katanya makin kesini itu drone peminatnya itu sangat banyak banget, sehingga banyak sekali juga yang menimbulkan apa ya, ibaratnya ya bukan keresahan sih, kayak maling aja keresahan ya, kayak mungkin kayak saya buat contoh itu gini loh teman-teman. Ketika teman-teman menerbangkan drone di Indonesia, mungkin ada beberapa oknum ya, gue nyebutnya oknum, nggak semua ya, karena banyak juga yang ngerti aturan drone, tapi orang-orang yang mungkin basically dia baru nerbangin terus asik lah ya, jadi mungkin asal terbang terus mungkin crash atau nyamber orang, nyamber ini. Nah, seperti itu juga ada di Jepang, sehingga pemerintah pun menindaklanjuti hal tersebut, dibuatlah aturan yang lumayan ketat. Seperti itu loh teman-teman, kenapa kok Jepang itu sangat ketat tentang drone. Bahkan menurut YouTuber Jepang itu kemarin kenapa kok dipangkas lagi menjadi di bawah 100, itu karena pemerintah itu melihat bahwa drone itu berbahayanya bukan hanya karena beratnya, tapi apa? Karena propeller atau baling-baling drone ini, walaupun seringan apapun, ketika dia terbang dengan putaran motor yang sangat tinggi, dia dapat menyebabkan luka pada tubuh manusia. Seperti itu loh. Makanya ya pelajaran aja ya buat teman-teman, khususnya yang di Jepang, kalau terbang itu lebih hati-hati, tahu tempat. Nah, apalagi kalau kita yang nggak daftarin drone kita. Jujur aja ya, gue juga nggak daftar soalnya. Jadinya kalau pesan teman gue sih yang orang Jepang itu bilang, kalau memang nggak daftar ya kita harus tahu diri, tahu tempat, tahu posisi. Kenapa? Jadi kita tuh kalau mau ngambil di Jepang itu harus benar-benar jauh teman-teman. Mungkin ya kita dari kali, dari sungai, baru drone kita tuh tembakin kayak gitu loh ya, tapi dengan resiko yang siap-siap aja ya. Kenapa demikian? Karena di Jepang ini kalau teman-teman sampai crash, melukai orang, itu dendanya nggak main-main. Bahkan sekitar, kalau gua kurs ke rupiah itu sekitar 60 jutaan. Sebenarnya kalau kemampuan dia terbang dengan Mavic Mini 1 yang versi Indonesia atau versi global itu nggak beda jauh ya teman-teman ya. Mungkin cuma ini doang nih. Gue bahas tentang paling yang menonjol aja di baterainya. Baterainya di sini. Baterainya untuk yang ini Japan version ini kan hanya 1800 mAh tuh. Nah, jadi untuk yang versi global itu 30 menit. Kalau untuk yang ini tuh hanya 18 menit. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, bang, lah terus kalau misalkan kita beli yang baterai versi global yang 2400 mAh atau berapa gitulah, itu kira-kira kompatibel nggak kalau kita masukin di drone ini? Nah, mungkin seperti itu ya pertanyaannya ya teman-teman. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, ketika teman-teman mungkin udah terlanjur membeli drone Mavic Mini dengan Japan version ini, dan teman-teman beli baterai mungkin kok yang versi global yang lebih besar kapasitasnya, itu sebenarnya tetap kompatibel, tetap masuk di unit drone yang versi Jepang ini. Kemarin juga gue memang belum beli ya yang baterai yang versi globalnya ya, tapi kemarin gue udah ngeliat reviewnya di YouTuber Jepang itu dicoba dengan baterai yang versi global itu, dia tetap mau masuk dan berjalan normal gitu, kayak gitu loh. Jadi hampir baterai yang terpasang ini, yang versi Jepang ini, kalau diganti dengan yang versi global itu ibaratnya 2 kali lipatnya baterai ini. Nah, ini masih berkaitan dengan kenapa Jepang itu kenapa DJI Jepang mengikuti regulasi di sini ya, sehingga secara kesimpulannya itu dia DJI nggak ngerubah dimensi, tapi mengubah kapasitas baterai atau memperingan baterai. Untuk dimensi drone-nya itu tipis banget, sedikit banget ya perbedaannya ya teman-teman, gedenya tuh sama persis
nggak beda jauh lah, mungkin sedikit doang ya. Sehingga ketika teman-teman mungkin ingin mensiasati, udah terlanjur membeli DJI Mavic Mini versi Jepang dan ternyata bobotnya ringan dan pengen bobotnya lebih nambah, itu teman-teman bisa beli yang baterai versi globalnya ya, walaupun harganya 2 kali lipatnya itu yang versi biasa. Ya itu tadi, jadi kok ketika nanti teman-teman membeli yang versi global, baterai yang versi global yang mampu 30 menit itu tadi, itu dimasukin ke sini, ini bobot drone-nya ini akan nambah. Bahkan kemarin gue lihat timbangannya itu kalau nggak salah udah menembus angka di 215 apa 220 gitu pokoknya ya, walaupun nggak bisa menjangkau 249 gram, seenggaknya itu bisa menambah bobot si drone ini. Nanti teman-teman gue share juga lah ya, mungkin kalau buat masukin di video ini bakal panjang, tapi di next video gue bakal bikin nih hal-hal yang membuat Mavic Mini ini crash atau dia nggak bisa RTH. Nah, sekilas aja nih seperti yang ada di layar. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti bakal gue jelasin itu kenapa kok bisa seperti itu. Dan itu sebenarnya awal mula drone ini bisa crash atau bisa hilang ya, kalau lebih parahnya lagi seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditambahkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Sorry, jadi ini nggak gue bahas semua. Kenapa? Karena sekali lagi gue bilang bahwa untuk versi global dengan versi yang Jepang ini sebenarnya sama aja ya. Poin pentingnya adalah, poin intinya ada di baterainya, kayak gitu ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran apa aja yang bisa nyebabin drone itu crash, khususnya di DJI Mavic Mini ini, don't go anywhere, stay tune on my channel. Insya Allah next video bakal gue bikinin nih mengenai yang tadi gue share di layar, kok bisa seperti itu kayak. Karena kalau kita sebagai pilot drone itu kita harus benar-benar memahami bahwa kemampuan drone kita itu seperti apa, kena angin itu bakal seperti apa. Jangan sampai kita nggak memahami drone, kita nggak kenal dengan drone kita, akhirnya crash, kecelakaan, parahnya lagi bisa mengenai manusia, kena luka, kulit itu bisa menyebabkan luka ya teman-teman ya. Teman-teman yang paham pasti ngerti lah kayak gini. Dan sebelum gue tutup video ini, mohon maaf juga apabila banyak kalimat, banyak kata yang mungkin gak berkenan, atau mungkin yang apa yang gue sampaikan banyak yang salah. Gue semata-mata di sini bukan pilot drone yang udah profesional, enggak ya. Di sini gue juga masih sama-sama belajar. Gue cuma ingin berbagi informasi aja buat teman-teman supaya lebih hati-hati, supaya lebih mengerti. Ya intinya kita saling sharing aja ya teman-teman, seperti itu. Dan mungkin sekian dulu video dari gue. And jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar teman-teman gak ketinggalan update-update terbaru dari channel gua. Dan insya Allah gua bakal sering berbagi tentang tips drone, barang-barang unik ataupun hiburan lainnya. Ya, see you in the next video.